Yopi Zulkarnain angkat bicara, ada apa dengan oknum penyidik Polsek Kampung Rakyat? Bukti-bukti sudah kuat tapi terlapor belum ditetapkan sebagai tersangka. Sumatera Utara. Diduga banyak kejanggalan, padahal jelas sekali di saat bukti sudah cukup dan disertai saksi-saksi, tidak ada alasan buat penyidik untuk tidak melakukan proses gelar perkara dan penetapan tersangka. Hal ini patut dipertanyakan kinerja dan profesionalisme oknum penyidik Polsek Kampung Rakyat, Labuhan Batu Selatan. Selain itu, Kanit Reskrim Polsek Kampung Rakyat diduga sempat melarang wartawan merekam atau memvideokan saat wawancara dengan alasan karena punya pimpinan. Hal tersebut terdengar dan terlihat jelas dalam rekaman suara dan video sebagai dokumentasi pada Selasa tanggal 2 Januari tahun 2023 sekira pukul 14.40 WIB. Ini yang terjadi malah kontradiksi, dan menjadikan perkara ini berlarut-larut dan cenderung tidak ada penyelesaian. Perkara ini berawal dari Happiness Hia dituduh melakukan pencurian oleh security perusahaan PT Anak Tasik, bahkan sampai dibawa ke Polsek Kampung Rakyat wilayah Polres Labuhan Batu Selatan. Berhubung tuduhan itu tidak terbukti, akhirnya Happiness Hia melaporkan balik atas tuduhan pencurian pada hari Minggu, tanggal 12 November tahun 2023 sesuai bukti laporan No STTLP 236 XIYAN 2. 5/2023 SURESLBH Sel, Sek Kepulauan Rakyat. Bahkan sesuai dengan investigasi dan temuan di lapangan, pelapor sudah dipanggil dan dilakukan mediasi, tapi yang datang tidak semua para terduga yang menuduh, tetapi hanya manajer dari perusahaan itu yang datang pada saat itu bersama temannya. Menurut keterangan yang disampaikan narasumber di lokasi kejadian, bahwa yang menuduh Happiness Hia itu bukanlah centeng melainkan security resmi yang bekerja di perusahaan PT Anak Tasik. Kemarin, tidak lama sesudah kejadian saudara Happiness dituduh mencuri, saya sendiri dituduh oleh oknum-oknum security tersebut, bahkan brondolan sawitnya sempat dibawa, sepertinya mereka sudah terbiasa melakukan itu, mereka bukanlah centeng melainkan security yang resmi dipekerjakan di perusahaan PT Anak Tasik, ujar Am. Selain itu, oleh narasumber menyampaikan kepada Happiness bahwa baru-baru ini setelah kejadian tuduhan ini diduga di antara mereka ketangkap tangan oleh manajernya gegara memaling buah sawit PT itu dan sempat dibawa ke Polsek Kampung Rakyat, akan tetapi mungkin sudah aman, diduga mengingat laporan Happiness sedang berlangsung. Untuk diketahui saat Atia Hia selaku saudara Happiness Hia melakukan konfirmasi terkait tindak lanjut, proses serta perkembangan laporan dari Happiness Hia, Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024, penyidik Polsek Kampung Rakyat hanya mengatakan masih diproses, bahkan untuk melakukan pengambilan gambar dan video sesuai dengan profesi Atia yang merupakan wartawan sempat adu mulut dulu sama pihak Polsek Kampung Rakyat. Prosesnya seperti apa? Mengingat kasus ini kan jelas dari awal saya ikuti, pada saat dituduh sampai dibawa ke Polsek Kampung Rakyat, dipaksa untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukan, seperti seorang tawanan, apalagi menurut keterangan Happiness, bahwa lehernya dipiting oleh salah satu oknum security tersebut, dari rumah sampai ke tempat mobil seberang paret depan rumah, urainya. Lebih lanjut Atia mengatakan bahwa perkebunan PT Anak Tasik ini berseberangan dengan perkebunan kelompok tani, terpisah hanya adanya anak sungai kecil, tapi jalannya pun tetap memakai jalan satu arah, itu pun ada 3 posko milik perusahaan PT Anak Tasik dan dijaga oleh security. Logikanya sajalah sampai 3 ton sawit TBS tandan buah segar, yang dituduhkan Happiness mencuri, sedangkan siang hari itu jelas-jelas dia bekerja di kebun sawit milik Marga Tarigan. Sampai manalah mampunya tenaga oleh satu orang manusia. Selain itu kalaupun mencuri pasti ketahuan, mengingat jalannya hanya satu jalur dan ada posko-poskonya. Menurut keterangan beberapa warga yang namanya enggan disebutkan, sudah sering perusahaan PT Anak Tasik melakukan hal-hal serupa dengan menuduh anggota kelompok tani, pungkasnya. Di tempat yang sama Happiness Hia berharap agar secepatnya laporannya ditindaklanjuti oleh penyidik, mengingat dia sendiri tidak fokus. Dengan selesainya perkara ini secara otomatis dia bisa melanjutkan aktivitasnya tanpa ada gangguan, dan pastinya untuk para pelaku agar ada semacam efek jerah.
Saya ini orang kecil, tapi bukan berarti saya harus diremehkan dengan tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar dan cenderung dipaksakan, karena keadilan itu bukan hanya milik segelintir orang kaya, melainkan milik semua warga negara Indonesia. Terasa sudah dalam penanganan kasus ini, secara otomatis sudah merugikan saya dan pembelajaran juga buat pelaku agar ada semacam efek jera dan cenderung tidak semena-mena menuduh orang tanpa bukti yang jelas, tandasnya Happiness. Ya, kita tunggu saja sampai di mana perkembangan kasus ini, pastinya kita akan kawal agar ada penyelesaian dan tidak berlarut-larut, apalagi dari penyidik sudah mengatakan untuk segera diproses, kalaupun tidak sesuai, saya pastikan akan membuat laporan ke Propam Polda Sumatera Utara, tutup Atiahia yang merupakan saudara pelapor yang merupakan profesi jurnalistik. Menurut pimpinan media kabar investigasi.id, kasus ini akan tetap digiring sampai tuntas. Saya selaku pimpinan media ini sudah memberikan ultimatum kepada anggota media saya. Di mana ultimatum tersebut adalah, dalam 1 minggu tidak selesai masalah ini maka saya dan kuasa hukum media saya akan turun langsung untuk menangani kasus ini. Sudah jelas bukti-bukti bahwa yang dituduhkan oknum-oknum perusahaan tersebut tidak terbukti, dan masalah tersebut sudah sampai ke Polsek Kampung Rakyat saat oknum-oknum tersebut membawa saudara Happiness ke Polsek tersebut. Berdasarkan dari itu saja pihak Polsek Kampung Rakyat sudah bisa menggelar perkara dengan pengaduan dari saudara Happiness, tetapi kenapa sampai sekarang belum juga ada titik terang dari permasalahan tersebut. Masalah yang dituduhkan oknum-oknum pihak perusahaan kepada saudara Happiness sudah jelas melanggar undang-undang, yang paling utama adalah melanggar Undang-Undang Pencemaran Nama Baik, yaitu 1. Pasal 310 ayat 1 KUHP. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. 2. Pasal 311 ayat 1 KUHP berbunyi, barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. 3. Pasal 315. Pasal 315 KUHP mengatur mengenai penghinaan ringan yang dilakukan oleh seseorang. Pengertiannya, jika seseorang mengumpat atau memaki-maki dengan kata-kata keju yang menurut pendapat umum dapat digolongkan sebagai kata penghinaan, maka tergolong memenuhi unsur dari pasal 315. 4. Pasal 317. Pasal 317 KUHP mengatur mengenai perbuatan memfitnah dengan pengaduan. Yang dimaksud memfitnah dengan pengaduan dalam pasal 317 KUHP dalam pasal 1 yaitu, barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Selain itu, kami juga akan segera membawa perkara ini ke Polda Sumatera Utara. Selain melaporkan masalah kasus pencemaran nama baik, kami juga akan melaporkan terkait dugaan oknum-oknum yang sudah bekerja sama dengan pihak perusahaan. Dari Labusel mengabarkan, tim media kabar investigasi.id.